bahwa serta dengan Bapa kami kerjakan perkara yang besar, bahwa serta dengan Bapa kami hadapi semua, dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi beserta dengan Bapa. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan dalam pimpinan Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan, baik ketika kami memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maupun kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam juga sering ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara sekalian, bisa dikirimkan kepada kami untuk kami mencoba menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan juga doa malam seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, sehingga hidup kita tetap terjaga berada dalam kebenaran Tuhan. Nah, malam hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian dalam doa malam ini merenungkan sebuah perenungan judulnya Berubah ke arah kemajuan. Berubah ke arah kemajuan. Mari kita baca dulu kitab Kolose pasal Kolose pasal yang ke-3, saudara-saudara sekalian. Kolose pasal yang ke-3, ayat yang ke-9 dan ke-10. Kolose pasal 3, ayat ke-9, saya baca untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata, "Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya." Nah, perhatikan di sini ada kata terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi saudara-saudara sekalian, dari dua ayat ini saja, ini ada beberapa frasa yang harus kita perhatikan. Saudara, surat Kolose itu diilhamkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menunjukkan suratnya ini kepada jemaat di Kolose. Nah, kemudian ini di bawah judul manusia baru, saudara. Ya, jadi ini memberitahukan, menyatakan kepada kita tentang hidup manusia baru itu yang bagaimana. Nah, di sini dikatakan bahwa kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi saudara, umat beriman itu harus berbeda hidupnya dengan sebelum beriman. Atau kalau anak-anaknya orang Kristiani,
itu mungkin tidak bisa membedakan ya antara hidup lama dan hidup baru. Jadi ada banyak orang yang bisa membedakan hal ini karena banyak anak-anaknya orang Kristiani juga merasakan bagaimana hidup lama. Hidup lama itu adalah hidup yang belum dalam Tuhan. Ya, ada banyak sekarang ini saya jumpai orang-orang yang masih menghidupi kehidupan yang lama, ya, kehidupan belum dalam Tuhan. Tapi kalau yang disebut manusia baru itu adalah hidup dalam pembaharuan, hidup dalam dimensi yang baru. Jadi bukan hanya sekedar berubah, saudara. Kalau berubah itu orang dari jelek berubah menjadi baik, nanti dari baik bisa berubah jadi jelek lagi, kan begitu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa orang beriman itu lahir baru. Kalau yang namanya lahir baru itu perubahan dimensi. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5 itu menyatakan bahwa perubahan dimensinya yang berubah. Ya. Jadi bayi lahir itu kan bayinya tetap ya, tapi dimensinya berubah, saudara. Dia tidak bisa lagi kembali ke rahim ibunya. Seperti itu. Demikian juga dengan orang Kristiani, orang beriman yang sudah lahir baru. Nah, kalau namanya sudah lahir baru, itu sudah tidak bisa lagi hidup lama seharusnya. Yang bisa dia lahir bertumbuh atau tidak. Kalau tidak bertumbuh, ya mati. Nah, gitu. Nah, tapi kalau bertumbuh, bertumbuh ini diwarnai dengan perubahan sekali lagi. Jadi firman Tuhan berkata, supaya hidup keimanan kita, bagi kita yang sudah lahir baru, sudah diperbaharui, sudah menjadi manusia baru itu tidak boleh statis. Nah, bahkan hidup orang beriman itu ke depan bisa mengalami 3 hal. Yang pertama tetap, ya, hidupnya tetap seperti itu saja. Jadi sejak dari dulu dibaptis sampai sekarang ya sudah, tidak ada kemajuan. Tapi juga tidak ada perubahan yang lain. Itu yang pertama, tetap, hidupnya tetap, ya. Lalu yang kedua, mundur. Hidup rohani yang mundur ya bisa hilang namanya, malahan. Gitu, saudara ya. Jadi hidup kerohaniannya tidak pernah mengalami perubahan ke arah kebenaran, kebaikan, kemajuan ke depan, tetapi justru mundur. Nah, jenis yang ketiga ini berubah, tapi bukan berubah jadi jelek, tapi berubah jadi baik. Makanya judul dari renungan ini adalah berubah ke arah kemajuan. Jadi perubahan ke arah kemajuan itu yang di sini diistilahkan terus-menerus diperbaharui setiap hari. Ya, terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan ke arah gambar Khaliknya, ke arah Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, ini renungan singkat tapi menggelitik bagi kita. Mari kita lihat hidup kita. Apakah dulu yang kita ingat ya, zaman dulu kita mungkin yang dipakai untuk tolok ukur waktunya pas baptis itu aja. Nah, pas baptis itu apakah belum suka berdoa? Kalau belum suka berdoa, apakah sekarang menjadi suka berdoa? Nah, itu ada kemajuan namanya. Tapi kalau dulu suka berdoa, sekarang bahkan tidak suka berdoa, itu namanya kemunduran. Nah, ini bisa kita gunakan dalam hal-hal yang lain. Apakah kita yang tadinya biasa-biasa saja sekarang menjadi suka membaca kitab suci, suka berdoa, bahkan melayani Tuhan, memiliki iman yang teguh. Ini semuanya tolok ukurnya dalam Tuhan. Nah, mari kita lihat hidup kita, saudara ya. Firman Tuhan menyatakan tidak boleh ajek, tidak boleh tetap, tidak boleh hanya menjadi seperti dulu saja dan tidak ada perubahan. Harus ada perubahan ke arah kemajuan. Nah, itulah yang disebut bertumbuh. Nah, oleh karena itu nilai yang dapat saya ketengahkan
dari renungan singkat ini adalah perhatikan iman kita, apa sejak dulu tetap mengalami kemunduran atau maju. Semestinya ada perubahan ke arah kemajuan. Sekali lagi, perhatikan iman kita, apakah sejak dulu tetap mengalami kemunduran atau maju. Semestinya ada perubahan ke arah kemajuan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa sesuai yang Tuhan firmankan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Berbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi setiap hari, Senin sampai Sabtu, setiap jam 5 pagi. Saudara yang setia mengikuti doa pagi akan bersama dengan kami merenungkan seluruh isi kitab suci. Karena kita renungkan bagian per bagian mulai dari kitab Kejadian. Saudara, puji Tuhan. Ya, dan doa pagi sama doa malam temanya berbeda. Kalau yang doa malam seperti saat ini renungannya singkat, semuanya serba singkat, terutama fokusnya kepada merenungkan firman Tuhan, menjawab pertanyaan, dan mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini, saudara ya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.